Setelah kita bisa petakan, kita gabungkan, nanti di bulan Juli Agustus mulai TC, dan September Oktober kita kirim ke luar negeri untuk training camp. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan memfokuskan ya bagaimana perkembangan Timnas saat ini untuk di Piala Dunia U17 ya. Memang banyak sekali ya saat ini yang bertanya kepada saya, "Bang, tolong carikan pemain-pemain keturunan potensial yang memang di saat waktu yang sangat mepet ini, kurang lebih kita masih memiliki kurang lebih 5 bulan untuk mempersiapkan tim, dan apakah bisa para pemain-pemain keturunan ini membela Indonesia tanpa seribet seperti yang kita ketahui ya. Banyak sekali yang diurus sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga pemain itu gagal atau telat bergabung bersama timnas. Nah, di sini saya akan mengumpulkan beberapa pemain keturunan yang memang ini bisa membela timnas tanpa harus dinaturalisasi. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus karena pembahasan ini menurut saya memang harus ditunjukkan agar nantinya ini bisa menjadi referensi bagi PSSI maupun pelatih kepala yakni Coach Bima Sakti untuk memanggil pemain ini karena ini memang sangat potensial. Nah, di sini saya langsung saja tonton ya. Yang pertama tentu di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu, saya akan memetik benang merahnya terlebih dahulu biar nantinya tidak ada kontra. Nah, di sini saya melihat bahwa PSSI di poin 4 saat menjelaskan saat di konferensi pers kemarin itu di poin 4 dia menjelaskan bahwa PSSI mendukung penuh skuad terbaik di Piala Dunia U17 dan tidak menutup kemungkinan pemain-pemain diaspora itu bisa dilibatkan dalam skuad timnas Indonesia. Nah, itu saya menjelaskannya sedikit pelan kemudian lambat agar kita semua paham ya. Artinya di skuad 17 ini bisa kemungkinan besar tidak lokal pride ya, dalam artian semua pemain baik itu lokal maupun keturunan ini akan berada di skuad U17. Nah, kemudian di sini saya langsung saja. Yang pertama ada pemain yang memang memiliki darah keturunan Indonesia dan ini memiliki darah keturunan kental. Dia adalah sosok Welber Scott Halim Djardim. Nah, memang pemain ini mungkin banyak yang sudah mengetahui ya. Memang ini menjadi pemain yang sangat luar biasa. Dirinya saat ini memang memiliki usia 16 tahun dan dirinya memang memiliki darah kental Indonesia itu dari sang ibu. Nah, ibunya ini memang asli Kalimantan ya, dan dia memang lahir pun juga di Kalimantan. Dirinya tanpa harus melakukan proses naturalisasi, memang pemain ini bisa untuk membela Indonesia. Nah, sebelum kita lebih jauh, ternyata pemain ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Welber Halim Djardim ini memang menjelma menjadi bintang top di Sao Paulo di klubnya saat ini. Nah, dia pernah menjuarai beberapa prestasi yang sangat gemilang, yakni Gothia Cup di Swedia tahun 2019, kemudian Adidas Medefist di Prancis, dan juga beberapa kejuaraan dunia lainnya yang pernah dia raih bersama Sao Paulo. Nah, dia pun memang saat ini menjadi idaman ya bagi Sao Paulo karena Sao Paulo pun memuji permainan Welber Djardim ini untuk bisa menjadi skuad inti nantinya di usia yang masih relatif muda. Di 18 tahun dia dijanjikan oleh Sao Paulo untuk bisa masuk di skuad inti. Artinya memang pemain ini bukan pemain sembarangan, teman-teman. Dan yang sangat luar biasa dari sosok Halim Djardim ini, orang tuanya pun sudah mendukung penuh keputusan dirinya untuk bisa memilih Indonesia. Ya, karena kita ketahui secara historikal ya, orang tua dari Halim Djardim ini atau Welber Halim Djardim ini memang sudah lama di Indonesia, dan sang ayah ini ternyata juga sudah pernah bahkan malah melintang bermain di Liga Indonesia, yakni El Sanggelo de Jesus. Nah, mungkin kebanyakan dari pecinta sepak bola ISL ya di tahun 2008 sampai kurun waktu 2011
sudah tidak asing ya, karena Elis Anggelo ini sudah bermain untuk Persiba, kemudian Persikap Kabupaten Bandung, kemudian beberapa klub-klub lainnya yang pernah dia bela seperti Persisam pada waktu itu. Nah, memang Kalimantan ini bagaikan rumah bagi Welber Halim Jardim ini, karena memang dirinya sudah lama tinggal di sini. Nah, kemudian di sini yang kedua, ada pemain keturunan lain yang memang ini bisa membela timnas tanpa harus dinaturalisasi. Nah, sebenarnya ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena untuk pemain kedua ini dia langsung menjadi didikan dari legenda dari Belanda, yakni Wesley Sneijder. Nah, tentu kita sudah tidak asing dengan sosok Wesley Sneijder ini. Dia memang menjadi pemain yang sangat luar biasa dan juga memang memiliki salah satu klub sepak bola terbesar, yakni FC Dordrecht. Nah, FC Dordrecht ini juga saat ini dibela oleh pemain yang menurut saya ini bukan hanya pemain bukan pemain keturunan, tetapi ini pemain Indonesia yang lahir di Belanda, kemudian besar di Belanda, kemudian dia memang fasih dengan bahasa Belanda, lingkungan Belanda, sehingga dirinya seperti menyatu dengan negara Belanda. Namun ternyata setelah saya melihat, ternyata orang tuanya itu dari Kuningan. Nah, ini artinya apa? Memang pemain ini dari segi wajahnya saja sudah terlihat dia adalah pemain Indonesia. Ya, dia adalah sosok Mahesa Ekayanto. Usianya juga sangat muda, yakni masih 16 tahun. Nah, dirinya memang lahir di Belanda, dia besar di Belanda, kemudian dia juga baru-baru ini mendapatkan penghargaan back terbaik ya di usia U17 di kompetisi Liga Belanda. Artinya memang dirinya ini menjadi, bisa dibilang ini adalah prospek bagi Indonesia, karena kedua orang tuanya ini adalah orang Indonesia. Nah, di sini langsung saja saya akan membahas mengapa kedua pemain ini tanpa harus ribet dinaturalisasi bisa membela timnas. Yang pertama tentu karena di sini saya melihat untuk kasus dari Welber Scott Halim Jardim ya, di pasal 12 tahun 2006 itu sudah dijelaskan bahwa sebenarnya pemain yang lahir di Indonesia ya, pemain atau seseorang yang lahir di Indonesia kemudian pindah di luar negeri selagi usianya memang masih di bawah 21 tahun, itu dia masih tercatat dalam kependudukan Indonesia. Artinya dia masih berhak untuk membela Indonesia tanpa harus ribet untuk diseleksi BIN dalam artian wawancara kepada Badan Intelijen Negara, kemudian menyetorkan berkas-berkas yang sangat rumit. Nah, ini memang tidak perlu. Nah, Welber Scott ini memang kita ketahui lahir di Banjarmasin, artinya memang dia sudah tercatat sebagai penduduk Indonesia walaupun saat ini dirinya sudah di Brazil. Nah, ini teman-teman menjadi hal yang bagus untuk Welber Scott Halim Jardim. Nah, kemudian untuk satunya lagi yakni Mahesa Ekayanto ini juga tidak perlu dinaturalisasi, karena memang yang pertama faktornya adalah kedua orang tuanya ini adalah asli Indonesia. Nah, ini menjadi faktor pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Belanda ini menganut ius sanguinis. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah belajar di masa SMA sudah tahu ya bahwa ketika memang orang itu lahir di Belanda, asas ius sanguinis ini memang menuntut atau menerapkan di mana orang tuanya dilahirkan. Nah, artinya memang orang tua dari Eka atau Mahesa Ekayanto ini memang asli Indonesia. Jadi secara otomatis untuk saat ini di usianya yang relatif muda, dia masih bisa untuk langsung mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Nah, itulah teman-teman kemudahan dari kedua pemain ini, mengapa tidak perlu dinaturalisasi. Nah, ini hanya sekedar edukasi kepada teman-teman semua dan juga nanti PSSI mungkin jika ingin menaturalisasi beberapa pemain, mungkin kita kalau ada yang mudah, mengapa kita cari yang sulit? Nah, seperti itulah kurang lebih logikanya. Kemudian jika ada yang berkualitas, kemudian memiliki performa top saat ini di Eropa maupun di Amerika seperti Welber Scott ini, tentu kenapa kita harus mencari yang memang sulit dijangkau dengan prospek timnas yang harus mengejar 5 bulan kurang lebih persiapan ini. Nah, artinya memang dari PSSI sendiri dan juga pelatih timnas ini juga harus mempersiapkan bagaimana komponen-komponen
permainan kekuatan timnas Indonesia. Setidaknya kita sudah lega dengan adanya dua pemain yang bisa membela timnas tanpa harus dinaturalisasi dan memang memiliki peluang besar untuk membela Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya, teman-teman, saya melihat bahwa sebenarnya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika skuad timnas Indonesia U17 itu segera terbentuk. Mengapa demikian? Karena kita ketahui ya, kita pernah juara Piala AFF waktu di Sleman atau di Yogyakarta kemarin U16. Kemudian walaupun kita gagal di kualifikasi Piala Asia, menurut saya permasalahan timnas Indonesia itu bukan berarti di taktik maupun skill, tetapi di pembenahan mental. Nah, mental inilah nantinya yang bisa mengangkat bagaimana timnas Indonesia bisa berkembang untuk di Piala Dunia. Ditambah lagi saya sangat respect dan sangat setuju sekali dengan PSSI di sini dalam hal ini, karena PSSI sudah memberikan ruang kepada Coach Bima Sakti untuk bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk di Piala Dunia U17 kali ini. Namun dalam tanda kutip, PSSI tidak membiarkan Coach Bima bekerja sendiri. Nah, di sini saya melihat dari beberapa media dan juga data dari PSSI ingin mencari bagaimana sosok pendamping yang tepat untuk Coach Bima Sakti, dan itu 80% dari orang luar, dalam artian ya untuk pelatih lokal, pelatih kepala ini akan dipimpin oleh Bima Sakti. Namun untuk asisten dan lain sebagainya, kita akan bisa melihat gebrakan yang akan ditunjukkan PSSI untuk bisa menimba dan juga bagaimana memberikan ilmu kepada pemain-pemain timnas U17. Dan di akhir bulan nanti, di Juli awal lah kita bilang ya, bahwa PSSI akan memulai training camp di Eropa untuk timnas U17. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus dan patut kita tunggu untuk skuad timnas Indonesia. Dan saya berharap sekali dengan tanpa harus dinaturalisasi kedua pemain ini, diharapkan PSSI mampu untuk bisa membuat gebrakan baru dengan mendatangkan kedua pemain ini dengan negosiasi yang memang harus dilakukan oleh PSSI dan juga pihak orang tua. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan adanya dua pemain keturunan atau memang pemain Indonesia yang memang berkarir di luar negeri yang tanpa harus dinaturalisasi ini? Apakah kalian setuju jika dua pemain ini membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.